Baraya, yuk kita simak info-info update barengan Aka dan Medi dalam Coffee Break. Coffee Break yang pasti bakalan bikin semangat dengan info-info yang hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali di kesempatan hari ini kita di barakita.com hadir kembali untuk Anda Baraya. Dan kita live di Facebook, ya, di Instagram, dan juga kita di audio streaming kami di barakita.com. Oh ya, kita juga langsung ya live ya di channel YouTube kami di Barakita Official. Yes, yang pastinya akan menyapa untuk Baraya dimanapun berada. Yang pastinya kembali lagi saya Kak Ahmad dan juga Medi di acara Coffee Break. Aduh, ini Teh Media bentar lagi kita bakalan melaksanakan ibadah saum atau ibadah puasa nih. Gak kerasa ya, berapa hari lagi nih kita menghitung mundur? Pokoknya ada ya menghitung hari. Dia langsung nyanyi lagu Krisdayanti ya. Oke, dan yang pasti ini Teh Medi, karena kita tuh kan sering banget tuh kalau misalnya kita lagi live itu lagi siaran ya. Nah, suka ada salah satu penyimak pemirsa ya yang menyimak nih, salah satunya adalah Kang Atan. Yeay, Kang Atan. Apa kabar? Alhamdulillah. Kang Atan tuh bisa perkenalkan diri dulu ya. Orang mana, profesinya sebagai apa, ya. Kegiatannya sekarang ngapain aja? Ini dong, kenalan dulu dong. Kenalan dulu dong, boleh. Teteh, Kak juga. Saya Kang Atan. Domisili saya sekarang di Awiligar di Pahlawan. Awiligar Jalan Pahlawan. Orang Bandung ya. Orang kota. Orang kota. Oh, Awiligar kota ya. Kota tapi kalau alamat rumah itu kabupaten Teteh. Oh gitu. Kalau di situ ya. Oke. Kabupaten Bandung ya berarti ya. Oke. Berarti sama dong kita orang kabupaten ya. Jadi segala sesuatunya harus ke Soreang ya Teh ya. Iya, jauh ya. Dari kota ke Soreang. Oke. Jadi Kang Atan nih sehari-hari sebagai apa sih? Ngapain aja? Sehari-hari ya kalau itu mah sebagai apa ya? Profesi di pengangguran, nggak mungkin pengangguran ya. Profesi saat ini hanya sebagai MC saja. Master of Ceremony, keren. Betul. Kak yang kayak gini itu pengangguran tapi banyak acara. Pengacara ya. Nggak punya gaji, penghasilannya banyak. Pengacara pengangguran banyak acara. Amin insyaallah ya. Nah, jadi ini salah satu apa ya, mau bisa dibilang satu pemirsa kita nih, karena kalau suka nyimak terus dan kebetulan emang yaudah kita ajak aja ya, karena hari ini tuh kita bakal ngomongin yang seru Teh Med, itu tentang apa ya, maksudnya tradisi menjelang bulan puasa. Jadi memang kita menjelang bulan puasa yang tinggal beberapa hari lagi aja. Kalau nggak salah tinggal hitungan belasan hari mungkin ya. 3 ya, tanggal 3 ya. Tanggal 2 ada puasa tuh kalau nggak salah, 2 atau 3 lah, nanti kita tunggu ya. Biasanya suka ada sidang dulu ya. 2 atau 3 April lah ya. Insya Allah. Jadi kita akan ngobrolin itu ya. Yes-nya. Jadi buat Baraya nih yang mau bergabung bersama kita di sini, cerita ataupun ya ada pengalaman seru nih menjelang puasa. Biasanya kita ngapain dan apa yang dilakukan gitu ya. Karena kan ada yang beberapa tiap daerah atau kota atau kabupaten itu pasti beda-beda gitu ya. Nih kalau dari aku dulu ya. Aku dulu kita berbagi pengalaman nih. Kalau Teh Medi gimana, Kang Atan gimana, atau juga Baraya gimana pengalamannya? Kalau aku pribadi, karena aku tuh gini loh ya. Aku kan anaknya kan agak bukan generasi milenial ya. Apa dong? Enggak kolonial Belanda dong, kolonial kolot gitu ya. Enggak, pokoknya aku tuh karena kan generasi 90-an ya, enggak apa-apa lah, aku 90-an nih. Jadi dari mulai kecil itu sampai sekarang yang tradisi menjelang Ramadan itu yang biasa di daerah aku nih, karena aku orang Garut. Halo Garut. Garut punya gitu loh. Enggak apa-apa, pede ya, aku dari Garut nih. Garutnya Garut nyingcat kaditu deui gitunya. Kalembur. Pokoknya jauh di ujung aja ya. Nah, jadi apa ya, tradisinya itu kalau biasanya ya
ada yang disebut di aku tuh munggahan gitu. Munggahan, Aku nggak tahu ya tradisi munggahan tuh sebenarnya apa ya. Tapi yang jelas kalau aku sendiri gitu biasanya ketemu keluarga, masak-masak, makan-makan bareng. Terus ada juga kirim-kirim rantang. Ada isinya nggak? Ada. Rantangnya doang mah Kang Atan Iya. ya. Ayah ya usian si rantang. Oh si natenya pokoknya Apa isinya, apa isinya? ada yang aku ingat ya nasi terus Nasi, terus bihun pakai bihun apa pakai sih? itu cabai hijau. Heeh. Terus ada telur, Ya. ada ikan atau ayam, ada kerupuk, Eh. terus gorengan kacang. Gorengan kacang juga ya. Ih, mantap ya, aku Iya, jadi lapar pengen deh. ya, Bi. Ya pokoknya mah si nate itu ya terus kita kalau misalkan orang tua tuh saling mengirim itu rantang itu. Rantangan. Jadi kayak misalkan nate ke nenek, ke saudara-saudara, bibi, uwa gitu pada kirim-kirim Saudara-saudara gitu. dekat lah ya. Terus kita tuh makan bersama gitu. Terus tradisi yang lainnya tuh yang paling seneng banget ya kalau di kampung mah nyalakeun ini loh petasan biasanya rumah itu. Terus Oke. apa? Lodong Lodong mungkin. itu kan. Lodong. Lodong. Di lembur mah lodong. Nah, Yang suaranya itu ya, dar. kelihatannya aduh, Ya. Jadi bukan kayak- dar lagi pokoknya. Lebih gede. Jadi pakai lodong gitu kemudian disulet gitunya dok gitu kan. Itu tuh aku oleh kecil. Itu pengalaman aku. Tapi kalau yang sampai sekarang masih ada, sayang sih Bang, kalau yang rantang itu kayaknya udah beberapa yang udah nggak ngejalanin. Tapi kalau dari aku pribadi sih sekarang mungkin aku ingin menggerakkan kembali karena yang rantangan itu kirim-kirim itu tuh menurut aku positif banget. Itu positif banget. Banget. Apalagi misalkan akak ngirimnya ke aku ya jangan lupa. Ya nggak kelihatan. Iya, benar-benar. Sangat bagus dan Aduh. perlu dilestarikan, Nah. betul nggak? Enggak, Oh. tapi itu dari keluarga Temen. Kan kamu kan keluarga aku. Kan kita kan keluarga Coffee Break. Kopi break. Kalau kopi break mah nanti ini aja bukber ya, buka bersama. Oke, nah itu dari pengalaman aku nih Baraya seperti itu ya. Baraya silakan komen barangkali ada pengalaman yang sama. Kalau dari Kang Atan apa sih pengalamannya Oke. nih? Kang Atan coba ceritakan. Kang Ya. Atan kan orang Bandung ya, Ya. berarti ya orang Bandung. Tradisi gimana Ya. tuh? Ah, Atau mungkin pernah tradisinya seperti tinggal di apa? mana gitu? Di lembur. Enggak Atau maksud di daerah mana Di daerah. gitu? atau pernah pindah-pindah atau selama ini tinggalnya di Tinggal Bandung waktu saja? saat kecil Pernah nggak itu kemana gitu? belum sih. Belum, Yang Atan saya itu udah SD mungkin ya, SD SMP udah di Bandung. Ya tradisinya seperti itu, tapi Hampir sama ya? hampir sama. Sama mama atau sama bapak suka disuruh untuk ngirim ke yang diutamakan itu ke nenek dan ke kakek. Tuh, Keluarga kan. inti ya, Nah, tantangan ya, gitu. tantangan. Tantangan Itu. gitu. Ah. Nah kalau ke tetangga itu ya tetangga yang terdekat saja Iya, kita iya. selalu ngirim. Dalam Ah. piringan itu ada apa-apa nah dikirim. Nanti pun tetangga pun sama akan Ngirim mengirim lagi. juga gitu. Jadi Kalau di sebenarnya Bandung barter ya? Iya, betul. Jadi putar Dan tidak ada botram sih kalau dulu cuma saling mengirim aja. Saling seperti ngirim. itu. Oh, tapi Ayo nama mungkin diganti dengan botram itu Nah, munggahan kalau gitu sekarang ya. lagi ramenya ya, lagi boomingnya kita botram, Botram. ngala lampar. Nggak lapar Oke. pakai daun pisang ya. Iya. Intinya sama ya, Betul. munggahan tuh ya mungkin jelang bulan puasa, Nah. beberapa hari sebelumnya biasanya Betul. ya, nggak Iya. harus hari sebelumnya ya, Iya. tapi beberapa hari sebelumnya kita coba gelar acara tersebut. Gelar acara tersebut. Oke, Hampir ya. sama ya, hampir sama. Hampir-hampir ya mirip-mirip lah ya. Kalau Teh Medi gimana nih Teh Medi pengalamannya? Ya, hampir sama juga sih ya. Jadi biasanya ya kita itu selain tadi kirim-kirim makanan ya, walaupun sekarang mungkin nggak pakai rantang yang tradisional dulu, pakai Iya. apa sih dulu kan stainless steel Betul, kayak gitu. stainless Soalnya lebih ke itu. plastik ya sekarang ya. Udah nggak diproduksi kali ya? Masih ada sih. Masih Masih ada Yang ya. warnanya tuh aluminium gitu deh. Aluminium, yang kayak gitu. Kalau nggak sekarang bisa pakai yang lain lah bentuknya. Tapi sama intinya Silver ngirim gitu. makanan, walaupun nggak pakai rantang ya, pakai plastik ya. Ayo nama GoFood, ayo nama GoFood, GoFood, ya. GrabFood, ShopeeFood, pokoknya nama ayo nama online. Online. Nah selain itu kita juga biasa sih nadran dulu, Nah, biasanya ziarah, bener-bener. Aku ziarah lupa. ke ya orang tua Betul. atau yang inilah ya keluarga yang udah Ya, nggak ada, betul. kita kesana dulu ya. Terus biasa kita ya satu rahmi ke keluarga dekat dulu ya, misalkan ya Betul. kita ke kakak kita, ke orang Nah. tua yang alhamdulillah masih ada orang tua ya, ya pokoknya ke keluarga dekat lah ya, Oke. silaturahmi sambil ngirim makanan tadi atau ya gelar acara bareng-bareng ya, Makan-makan bareng ya. makan-makan bareng. Rata-rata sih itu ya, rata-rata gitu. Jadi ternyata ini hampir sama nih Baraya karena kan mungkin kita di Pasundan ya. Iya, jadi beres-beres rumah juga tuh biasanya. Oh iya, benar. Bersihin ini apa namanya, sajadah, sarung, mukena kan mau ini ya. Rek puasa sama beberesnya. Beres-beres, Gimana bersih-bersihin dulu. beberes juga kemarin? Sama. Bersih-bersihin dulu alat-alat apa buat sholat. Betul lah sholat
selain di rumah juga biasanya di masjid juga Masjid kita suka juga. diumumin untuk warga misalnya gitu untuk bekerja sama kerja bakti untuk Gotong membersihkan royong ya, masjid. bersihin Betul. masjid ya, bersih-bersih. Nyuci karpet seperti itu sih Teh. Jadi sama apa nanti taraweh kayak gitu bersih semua. Ya, pasti Gitu. bersih. Dan ada lagi kalau di aku sih ada bersih-bersih makam. Oh gitu ya. Iya, bersih-bersih. Jadi Ya, kayak tadi sambil nadran tadi. gitu. Jadi emang bersih-bersih makam gitu kan segala macem. Dan ya itu ya kalau misalkan sekarang nih ya ngelihat gitu ya Kang Atan. Iya. Apa ya kan kalau kita tuh ada kayak atmosfernya lah ya tanda kutip tuh kalau mau Ramadan zaman dulu ya ini zaman dulu zamannya kalau sekarang kan udah teknologi udah apa segala macam gitu vibesnya nih kalau anak sekarang tuh vibes gitu ya itu apa sih bedanya yang dirasain gitu kalau aku pribadi kayak zamannya aku sama zaman sekarang lebih enak zaman dulu sih Jelas sih. asli aku tuh atau karena emang aku seneng hal yang old gitu ya tapi emang kayak apalagi kalau di kota kayak biasa gitu temen gitu. Lebih kerasa suasananya mungkin di lembur kali ya. Di lembur. Makanya aku kayaknya mau di lembur puasa tapi Sama kalau ada bulan puasa ini- saya kalau ada jam Gitu nih tuh yang orang yang dengerin, ya Akang nggak ada di Bandung ganti MC nggak mau. jangan dong. Kalau ada job mah boleh-boleh aja. Silakan ya. Gimana Kak Atan nih rasanya kalau misalkan ya mungkin zaman baheula gitunya sama zaman sekarang tuh lebih seneng yang mana sih maksudnya? Ya kalau senang sih zaman dulu ya. Zaman waktu kecil mungkin. Oke. Kita persiapannya tarawih itu tidak pernah ataupun sholat subuh itu biasanya tidak di masjid terdekat kalau Atan dulu. Atan itu kalau tarawih ataupun subuh suka pergi ke masjid jauh. Oh jadi kayak safari gitu ya, Betul. safari Ramadan gitu ya. Pergi itu ke antara masjid di Unpad, kalau enggak di Masjid Salman. Oh, iya. Itu tengah bring kalau subuh tuh. Seneng ya, Udah seneng beres. ya. Jadi Gitu. pulangnya tuh Bari ya, jogging berarti. jalan-jalan, main-main dulu. Datang-datang ke rumah itu biasanya jam 8, jam berapa Teh. Ngabeberang cenah ngabeberang. Betul. Aduh resepnya. Itu pasti kenangan yang nggak bisa dilupakan Seneng ya, seperti itu. seneng Iya. ya. Oke. Iya jadi emang bagusnya kayak gitu sih. Jadi kita nggak terlalu apa sih namanya menghabiskan waktu di rumah ya. Biasanya malah lemes ya kalau Iya. pas bulan Betul. puasa kebanyakan tidur lemes. Iya. Tapi kalau misalkan kayak acara zaman dulu ngabeberang ya. Ngabeberang. Terus nanti ada ngabuburit Nah, ya kan. betul. Itu tuh waktunya nggak kerasa Nggak gitu loh, terasa, cepat betul. berlalu ya. Betul. Nggak kerasa laparnya, nggak Ya. kerasa lemesnya gitu Siangnya kan. main. Nanti tuh jam berapa? Sore 3:30 tuh udah siap-siap untuk ngabuburit. Siap-siap ngabuburit ya. Kadang kita tuh sampai ngabuburit nggak tahu lewat waktu datang ke rumah tuh udah maghrib. Pas kadangnya. maghrib, pas adzan ya. Wah. Jadi apa ya karena memang zaman dulu mah kan belum ada HP juga ya. Iya. Terus kan kayak gadget ataupun juga televisi juga kan terbatas gitu kan ya. Jadi memang mungkin kebanyakan itu menghabiskan itu ngabuburitnya ya jalan kemana gitu Ya, kan main-main betul. apa gitu kan. Iya, Dulu iya. seperti itu ya. Di satu hal yang menyenangkan, mengasihkan ya. Betul. Nah Baraya ada nggak sih Baraya barangkali dari Baraya pengalaman menjelang ibadah puasa itu seperti apa? Nah ini kan kalau misalkan kita berbicara tentang persiapan menjelang bulan puasa nih ya. Ya. Selain tadi kita ada yang ziarah, ada yang dengan makan-makan bersama Betul. gitu. Iya. Nah gimana kalau ada nggak sih misalnya di antara Teh Medi atau Kang Atan itu mengalami persiapan bulan puasa tapi kita berada jauh dengan keluarga nih, pernah nggak sih mengalami? Oh jadi berada berjauhan. Aku sih ngalamin Ngalamin kan ini Akang sebagai orang Garut ada di betul, Bandung ya. ada di Bandung. Aku ngalamin 3 kali puasa, Yeah. 3 kali lebaran. Yeah. Nah, gitu kan. Tak pulang-pulang berarti ya. Bang Toyib. Bang Toyib banget jadi Aku ibu. pernah waktu pas lagi kerja jadi Bang Toyib itu karena kan sip ya kerja aku Yeah. dulu. Jadi memang Ramadan itu 2 kali, 3 kali loh kayak Bang Toyib. Tapi keempatnya aku resign. Asli, aku resign. Jadi sempat Bener, gitu ya. resign itu gara-gara aku nggak bisa Jauhan. lebaran bersama keluarga. Udah 3 kali lebaran. 3 tadi. kali lebaran. Jadi sebenarnya bisa aja karena aku waktu itu dapat sipnya tuh sip malam takbiran aku kerja. Paginya sebenarnya kalau rumahnya di Bandung dia bisa. Tapi ternyata aku kan di Garut. Kalaupun aku pulang jam 6 pagi, ya orang-orang udah momen sholatnya udah hilang ya, udah kelewat. Jadi akhirnya kan aku akhirnya dari 3 kali lebaran itu aku berpikir gini.
3 kali lebaran aku nggak sungkeman ke orang tua, nggak ketemu keluarga dan lain-lain. Uang bisa dicari, langsung ya. Uang bisa dicari, tapi yang namanya berkumpul dengan keluarga itu tuh suatu momen yang sangat berharga ya. Dan sayang kalau dilewatkan. Betul, itu pengalaman aku pribadi loh. Ini mungkin gitu. Emang jaraknya berjauhan. Kalau kita kan mungkin kalau orang di dalam kota, kerja di dalam kota juga ya, Kang Atan mungkin nggak terlalu ya, walaupun mungkin kayak kita kan dulu kan penyiar ya. Kang Atan juga kan penyiar dulu. Dulu penyiar gimana tuh? Ini Baraya juga pada tahu nih ya, yang sebagian dengar nama Atan pasti tahu nih. Oh, dia penyiar. Biasa penyiar mah ya nggak kenal libur ya. Nah, dulu waktu zaman pernah nggak? Iya pas bulan siaran pas hari H. Pernah lah, siaran lah. Siaran subuh pernah ngalamin. Siaran subuh pernah. Siaran subuh pas lebaran. Iya, siaran bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Oke. Makanya misalkan pagi udah sholat Id langsung buru-buru ke studio untuk siaran. On air, aduh. Nggak ada libur juga, Kak. Sebenarnya dulu karena kita orang dalam kota yang nggak terlalu dipermasalahkan, deket lah gitu ya. Kan pulang siaran tuh masih bisa ketemu lagi gitu kan. Gitu sih ya. Nggak sama nggak dengan Kak Atan kayak gitu? Sama seperti itu sih. Jadi kalau yang domisili Bandung, otomatis siapa yang siap untuk siaran itu tuh dari pagi sampai sore ya Teh ya. Biasanya di Geder ya. Iya di Geder. Dan orang-orangnya tuh sama ya. Iya itu. Oh jadi dia yang kayak mau piket ya dia tuh kayak mau piket. Jadi tumbal. Jadi tapi dia ada bayarnya Enggak kuncen. Tapi kuncen tapi bayarnya gedong ya. Biasanya berapa kali lipat. Lumayan lah ada. Dan tapi memang pantesan tuh. Dulu kan aku belum jadi penyiar ya. Mungkin aku tahun 2000 belum. Aku 90 juga boro-boro gitu ya. Nah, aku suka denger radio dari dulu tuh pantesan kalau pas hari lebaran itu tuh kadang suka tapping yang diputar itu musik-musik lagu-lagu, terus kalaupun ada penyiarnya tuh satu orang itu aja. Itu terus ya sehariannya Kang Atan ya. Dia siaran Sunda dia dia babat habis gitu. Misalnya satu hari itu taruh cuma 2 orang lah ya. Jam segini sampai segini 1 orang terus pokoknya dalam satu hari itu dia cuma berdua aja, pagi siapa malam siapa gitu. Seperti itu sih. Nah itu ya Baraya, jadi kalau di dalam dunia radio nih mungkin ada yang di dalam Anda Baraya di profesi lain mungkin bisa ceritakan nih gimana pengalaman-pengalaman menjelang bulan puasa ini. Kalau yang jualan pasti kan dia ada yang sibuk berjualan. Tetap ada ya. Itu justru kayak apa tukang jualan makanan, tukang bakso itu pas hari raya itu marema loh. Ya kan cuy ya, bener percaya banget. Terus pelaku seni ya, mereka yang apa namanya ya pemain religi, MC atau apa presenter di TV ya, biasanya tetap harus tugas. Tapi kita MC wedding jarang ya pas hari raya. Tapi pascanya loh 2-3 hari setelah lebaran biasanya mulai. Iya enggak? Coba kan selaku MC. Berapa rata-rata selama bulan puasa sampaikan bulan ini ya Syawal tuh gimana? Aduh, sedih aku mah nggak ada wedding aku mah. Kalau masa pandemi seperti ini mungkin agak sedikit berkurang ya Kak ya. Biasanya itu bulan Ramadan atau bulan puasa itu dipakai untuk kita bukber event untuk gitu. Event yang lain, terus banyak beda-beda event ya? Betul. Terus banyak untuk meeting setelah Lebaran. Oh jadi persiapan. Betul. Persiapan wedding setelah Lebaran. Tapi pandemi sekarang mungkin agak berkurang sih Teh. Agak biasanya kita udah siap-siap ya. Aduh setelah Lebaran itu udah siap ini. Terus sekarang mah hanya 1, 2, 3 lah gitu. Gak terlalu banyak seperti hari-hari biasa. Tapi kan tabungan udah cukup lah ya, bekal sama sebulan. Insya Allah ya Allah. Aku masih berharap ada keajaiban di mana aku bulan Ramadan aku dapat event. Event apa itu? Ya apapun ya. Iya. Itu sebuah apa sih ya ini taktik kita ya. Tapi paling aku sekarang sih menikmati karena aku sekarang punya profesi baru sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru ya mungkin aku kalaupun Ramadan gak ada event ya aku menikmati kebersamaan bersama anak-anak aku. Anaknya banyak. Anaknya banyak sekarang lagi ujian sekolah nih kebetulan ya. Di PTS ya? Enggak aku kelas 3-nya lagi US. Aku kan mengajarnya kelas 3 juga, kelas 3 SMA. Jadi sekarang lagi US kebetulan lagi pelajaran aku. Jadi makanya tadi aku udah kasih semangat ya buat kalian. Katanya kangen kapan nanti ujian praktek ketemu
ketemu ya. Paling itu sih ya. Gitu, Nah, Kak Baraya, Hasan. ayo dong barangkali Baraya ya punya cerita-cerita Oke. apa sih gitu ya, pengalaman-pengalaman Baraya yang bisa dibagi kayak tadi kan. Iya. Tapi sok aya oge anu araribak. Ih, Ibaku Iya. mah maksudna. susuci cerah gitu mau Ramadan teh keramasan. Oh iya, emang harus seperti itu ya. Iya, bebersih dulu. Bebersih. lah kalau Araribak bersih. gitunya. Eta teh H-1, H sabaraha araribak. H-1. biasanya Hamin satu Hamin kalau satu. kalau bebersih mah. Jadi kan di aku mah si sungainya kan masih jernih tuh, Di masih. sungai Aka. Iya Ya Allah. di mana ya nggak ada sungai ya? Di aku sungainya masih jernih, masih Kita adanya jernih. solokan ya. Ih, sungai di aku itu Temed warnanya masih jernih, Ih, masih bisa seru, dipergunakan. Ada 3 sebenarnya aliran sungai itu. Seke Tapi ya. tapi yang itulah yang namanya polusi dan pencemaran. Yang satu lagi sayang banget. Itu tuh waktu aku kecil tuh 5 yang jadi aku tuh daerah kampung aku, aduh cerita nostalgia nih, dialiri oleh 5 aliran sungai, Oh, bertemu gitu. di satu sungai yang besar. Ya. Nah, dari sungai itu tuh ya, yang satu tuh udah tercemar Teh Med. Jadi aku sayang banget. Makanya pas sekarang kalau mau pulang nih sekarang ke tempat, pas ketika mau Ramadan aku mau bersuci-suci di sungai misalnya mandi mikir 2 kali dulu sekarang. Iya, Karena iya. karena takut itu benar-benar kotor. Sudah tercemar. Aku pastikan dulu kalau yang ini udah tercemar enggak. Kalau yang sebelah sini katanya enggak. Pas aku giniin, oh ya masih Gini itu diambuin gitu. Heeh. Karena kan dari warna mah jernih gitu, Warnanya cuman jernih. takut gitu kan karena ada pertanian ini loh, bukan peternakan sapi. Iya, jadi membuang ini ya kotorannya ya. Betul. Gerek ketere keramasan tai sapi di aku. Bukannya bersih. Kunama diuyup heula. Aka teh. Boleh tuh tai munding gitu ya. Aduh, gue sih. Please Aduh, deh. Ya itu. Oke. Bersih ya Aka ya. Bebersih. Naon deh. bersih. Aya tuh pengalaman-pengalaman Coba sanes. kita ini ya bacakan dulu yang di live chat. Terima kasih yang udah bergabung di channel YouTube Barai Kita Official. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung ya. Boleh. Ada Sageng TV. Aku pernah dong ke Sandung pas lagi nganterin rantang. Alhasil makanannya pada bubar. Atunya di pewarangan terkenal tangan sebenarnya. Cu, ya tolong anterin dulu makanan ya ke si nenek. Iya mah, jalannya sambil Oh. cicilan gitu ya. Gak Ke resepnya, Sandung aja. aduh, aku mah kebayang natenya bawa rantang nate di sawah, aya ngalewatan walungan, sungai, hengku eta ku awi. Aduh, itu aku nggak Kerasa ya dulu ya. Mapai merenya mapai jalanan. Mapai jalan setapak. Dia juga penyanyi nih, ayo bantu nyanyi Ayo dong, sedikit. nyanyi tuh Kang main Hasan. Mapai jalan setapak. Ya Allah. Terima kasih Yudi ya, ada temen aku tuh Yudi, ada juga siapa itu MC juga yang lagi menyimak dan teman-teman yang lain. Aku kan lagi live di IG aku nih. Oke. Makasih ya Yudi. Makasih, Yudi mungkin punya Yudi. pengalaman apa Yudi? Boleh dibagi. Yudi ini si Raja Lotek ya. Oh, dia Iya. tukang lotek. Dia emang lotek, usahanya lotek. Wow. Di mana? Di Yudi itu di Padalarang. Aduh, jauh ya. Enggak, saya Ayo. soalnya penggemar lotek gitu. Hanya kalau Padalarang jauh banget. Halo ya ke Kak sini. Abianto MC. Pokoknya yang agak mungkin keklik menyimak, terima kasih. Oke, makasih Nggak ya. ada yang menyimak juga di live aku nggak apa-apa sih. Oke, silakan ya. Ini Oke. kita bacain lagi nih. Oke, Ada bacain Eva lagi. Siap. Novianti. Apa tuh? Ini tradisi menjelang bulan puasa ya. Biasanya kalau jelang puasa tuh kita keramas mandi di sungai. Beneran kayak dia mandi di Tuh kan, sungai. ada kan mandi di sungai, kata aku juga beneran. Mandi di sungai, keramas mandi di sungai. Biasanya emang keramas dulu ya, Keramasan. bersih dulu. Oke. Keramas hari lebaran. Selamat. Selamat. Berikutnya ada Eman Suherman. Kalau di daerah aku Cianjur, Cianjur. jelang puasa itu suka ada acara makan bareng atau biasa disebut papajar. Oh, Papajar. papajar. Oh, beda lagi ya. Bedanya istilah Papajar. Namanya papajar. 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 Itu bapak ya. Papajar. Aku Pamega. Mega. Oke, makasih untuk Eman Siap. Suherman. Makasih. Berikutnya Oke. ada Aib Taufik. Di daerah kami jelang puasa masyarakat sekitar suka pada mandi besar. Tuh, Bersih tadi ya. kan bebersih. Mandi besar atau susuci. Susuci. Biasanya sih di sungai atau di bawah air terjun. Air terjun. Curug, Ya. you know, Di curug. Yes, ya. Seru ya. Itu di kita kalau di aku ada Curug naon Cimahi. Curug Pelangi itu. Ya, Curug Iya, Cimahi. Di situ masih ada. Curug Cimahi. Di dalam Pahlawan ada curug? Curug. Ada kalau di Pahlawan. Paling di Salokan. Solokana oke. Kayak dia di shower di kamar mandi sendiri. Oke, hatur nuhun ya. Next ada Adir TV. Kalau
Kalau di daerahku sebelum masuk bulan suci Ramadan itu kami keliling ke tetangga saling minta maaf agar bulan puasa bisa khusyuk menjalankannya. Nah, itu positif sekali ya, hal-hal yang sangat kayaknya positif. jarang ya yang keliling-keliling ke tetangga zaman now ya. Anak-anak sekarang jarang ya. Lewat WA ya mungkin sekarang. Sekarang virtual ya, virtual. Kang Atan ya. Kayaknya itu tadi yang kita apa sih bedanya dengan Betul, zaman dulu itu ya. menyesuaikan dengan era saat ini ya. Sekarang Jadi apa-apa ada by gadget perubahan ya. Jadi ucapan pakai gadget. Zaman baheula lama aya kartu lebaran, aya kartu Ramadan ya. Iya. Tapi dulu saat Kang Atan masih kerja di salah satu Dep Store, sebelum Ramadan itu biasa dikumpulkan semua karyawan. Oh ya, terus ada renungan. ada renungan. segitu. Renungan itu biasa Kang Atan yang ngebacain ya. Seru sampai renungan, doa seperti itu. Tapi ada tausiah juga ya. Setelah itu beres baru bersalaman ya, saling memaafkan. Itu teh H-1 ya sebelum Ramadan. Terus nanti pas mau lebaran juga besoknya lebaran malamnya sama seperti juga. Itu ada renungan buat lebaran seperti itu, untuk permohonan minta maaf ke orang tua seperti itu. Jadi pernah kerja juga di Dep Store gitu ya? Iya. Berarti padat ya? Soalnya sehari menjelang bulan puasa dan sehari jelang Idul Fitri. Nah, itu pengalaman itu nggak sempat ya. ngerasain ini dong, mudik ya, libur panjang nggak ada ya? Sekarang itu seminggu sebelum dan sesudah sudah tidak boleh mudik. Kalau dulu kan seminggu sebelumnya sudah diperbolehkan mudik ada. Dan dulu itu karyawan yang jauh kayak yang ke Jawa kemana suka dianterin, ada bus khusus dulu di Dep Store itu tuh. Zaman sekarang mah nggak ada banget ya. Baik banget dianterin ya. Perusahaannya iya dianterin. Kan kita kan kadang-kadang susah ya untuk cari apa namanya kendaraan. Karena biasanya kita kan naik bis rame-rame. Penuh terus kan ada istilah kayak yang itu loh yang nyambung nih, yang suka dulu mah ada mudik bersama yang pakai bis ya. Itu kan tradisi menjelang lebaran ya. Berarti dari sebenarnya itu tuh tradisi itu juga bisa sebelum puasa juga ada yang seperti itu ya, berarti sebelum Ramadan masuk. Iya, kalau misalkan mungkin gimana perusahaannya ya dan kerjaannya. Kalau Dep Store itu kan di Ramadan itu event-event yang sangat menguras tenaga. Iya, betul. Tenaga segala juga itu. Apalagi yang sembako ya. Apalagi sembako. Dulu Kang Atan juga ngurusin yang belum pesanan partai besar, kecil. Wah, luar biasa. Kadang aduh kapannya beresnya Ramadan, berapa hari lagi selalu menghitung. Karena itu padat sekali luar ya, biasa. padat sekali. Fisiknya itu luar biasa. Tapi ya alhamdulillah ya, berarti kan jadi kenangan tersendiri ya sampai ini. Aku juga dulu kan kerja sebagai operator. Aku juga sibuk banget tuh dulu menjelang puasa, sempat yang namanya buka puasa di tempat kerja, sahur segala macam, tapi ya dinikmati. Alhamdulillah kan jadi kenangan yang terindah ya saat ini, punya cerita untuk dibagikan untuk Baraya dan juga untuk mungkin next keluarga kita. Halo sayang, keluarga kita. Udah berkeluarga ya? Udah berkeluarga. Insya Allah, doakan saja. Insya Allah. Mudah-mudahan habis lebaran ini ya. Amin. Oke, jadi banyak sekali ya tradisi-tradisi menjelang bulan puasa yang ada di sekitaran kita. Tapi rata-rata hampir sama ya. Kalau kita di daerah Jawa kayak gitu ya, Pulau Jawa kayak gitu ya. Dan memang ada juga nih Kang Atanya yang orang itu ketemu keluarga, apalagi yang berjauhan itu sebelum bulan puasa ada ya. Kan ada yang sebelum lebaran. Tapi ada juga nih teman-teman aku yang luar pulau mudiknya sekarang-sekarang. Jadi biar nanti selama bulan puasa khusus di sini gitu ya. Mudiknya dialihin biasanya di bulan mudik di awal Syawal, sekarang sebelum bulan puasa. Jadi sekalian minta maafnya di itu ada yang kayak gitu, ada tradisi ya, teman aku ada yang kayak gitu ngomongnya. Jadi emang ya ada perbedaan tapi hampir sama ya. Gitu seru ya. Seru, aduh. Terus ini kan udah siap bulan puasa menjalankannya. Insya Allah. Alhamdulillah. Selalu siap. Siap ya. Kan ada karena kan ada juga orang yang membencinya benerannya. Aduh, angke kudu puasa. Gak bisa ngerokok, gak bisa makan gitu ya. Gak bisa pagi-pagi teh sarapan, jajan gorengan isuk-isuk, gitu kan, ngopi. Makanya biasanya di bulan Syaban ini suka ada yang melatih puasa gitu, suka ada ya. Atau bayar-bayar utang, kodo. Kodo. Barangkali nih biasanya yang cewek mengingatkan gitu ya
yang mau mengkodo ya puasa ya mungkin ada yang sakit juga ya. Nah, itu harus dikodo. Aku kayaknya ada satu Ada utang nggak dirimu? Ada, tapi aku udah lunas. Udah dibayar. Udah. Kang Atan Kalaupun masih ada satu. Tuh, kan, Karena waktu besok ya, Ramadan ya, besok ya. Iya. Ramadan tahun kemarin sakit. Iya sakit. Karena tuh lagi tinggi-tingginya juga nih corona. Nah, itu juga takut ternyata alhamdulillah bukan kena Covid. Alhamdulillah. Tapi tetap nggak boleh puasa kata dokter. Iya emang 2 hari. sebaiknya gitu. Nah, tinggal diganti aja ya. Nah, sekarang dan di fenomena sekarang apakah Ramadan tahun ini akan sama dengan Ramadan tahun kemarin? Ya ampun, yang dimana kita ya tahu sendiri ya serba terbatas karena Covid nih. Nah, mudah-mudahan sih udah normal ya berharapnya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa menjalankan dengan lebih baik lagi, lebih khusyuk lagi ya. Terus juga ibadah ke masjid juga sekarang udah boleh kan? Kalau dulu kan susah ya. Dan yang paling bertentangan ya karena betul. Masyarakat yang lain tidak ikut menjalankan kayak taraweh gitu. Tapi dalam hati ayo kita tuh mengajak. Iya. Jadi waktu pas pandemi hanya 2 sap, 1 sap dengan lampu yang dimatiin. Dan dimatikan. Iya. Dalam itu di area luar cuma pas depannya aja yang dinyalain. Gitu. Karena yang menghindari ya. Sampai Jumatan Jumatan juga ya. Kan ya. Iya. aduh, pokoknya ripuh nya. Betul, dan di jaraknya ya kan 1 Tapi- meter jauh gitu ya. Tapi intinya sih mudah-mudahan sekarang mah udah normal lagi. Amin. Ya, udah bisa kita menjalankan ibadah sesuai dengan bagaimana mestinya ya. Oke, Baraya, mungkin dari Baraya ada lagi nih yang mau sharing mengenai kebiasaan-kebiasaan apa sih menjelang puasa yang biasa dilakukan. Tadi ada yang susuci atau mandi bersama di di kali rame-rame gitu kan. Ya maksudnya dalam arti mandi bersamanya ya menutup aurat ya, bukan mandi bersamanya nggak pakai baju bersama, bukan. Enggak dong. Dan maksudnya rame-rame masyarakat ya setelah kerja bakti terus itu kan emang sebuah tradisi gitu kan. Jadi emang di Garut masih ya tradisi di sungai Kalau itu yang di masih. sungai sekarang udah jarang. Udah nggak seperti dulu ya. Jadi Sudah yang punya sendiri mungkin ya. ya. Yang paling sekarang mah ini sih apa ya? Lebih tadi kayak nyuci karpet masjid, beberes di masjid, Betul. makam dibersihin gitu kan. Ya mungkin kalau nanti masalah sodako sekarang mungkin lagi pada orang-orang tuh pribadi gitu. Tapi sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau kita menjadi pelopor untuk mengkolektifkan itu gitu ya. Betul. Kalau aku punya rezeki banyak mah pengen ya, siapa juga gitu ya yang nggak pengen gitu kan. Justru Iya, karena sekarang sedekah di bulan emang Ramadan. lebih banyak orang yang membutuhkan ya. Mungkin karena kondisi akibat pandemi ya, banyak yang dirumahkan ya. Istilahnya belum normal seperti dulu lah ya, masih ada yang kena dampaknya. Nah, ini mungkin alangkah baiknya ya kita saling berbagi ya. Dan barangkali mungkin dari Baraya apa mungkin nih udah beli baju lebaran. Ayo. Nah, ada kan Masih musim ya. Iya, masih musim pasti. baju lebaran. Jadi puasa belum udah beli ada. Tapi emang ada yang seperti sebagian itu. gitu. Ada kan? Ada yang berpikiran mendingan sekarang belinya Tuh, daripada kan? nanti. Maksudnya Harganya mahal juga. kalau udah harganya mahal, kitanya lagi Desak-desakan, puasa, gitu kan? desak-desakan, Nah, seperti capek itu. di mallnya, padat. Mendingan dari sekarang ada loh. Abis dari sini aku juga kayaknya mau cari-cari baju lebaran asli karena buat dibawa ke sana. Ke lembur ya. Ke lembur. Lebih baik itu kita fresh kan ya, sebelum bulan puasa kita mau cari sana sini juga badannya masih fresh. Kalau bulan puasa kan kita lemes Udah ya. lemes. Betul sih itu Atan juga ngalamin seperti itu sama bapak gitu ya. Sama bapak, ayo sana sekeluarga Terus kita pergi. Terus mau Kemana? Ayo sana. Pokoknya hayu aja. Ya belanja seperti itu. Jadi nanti puasa tuh udah nggak mikirin Udah selagi- jongjon ya, Aduh, jongjon. selagi udah ada uangnya lagi. Nah, sampai Seperti kita itu. anak teh atel yang make gara-gara gitu kan. Karena buat nanti gitu. Pak itu Pak temong-temongkeun baju. Oh, zaman baheula nya. Waktu kecil mah. Mana geus meuli baju lebaran encan, urang mah cenah enggeus gitu kan.
Seru-seru. Kang Atan gimana kalau kita abis siaran ini ikut sama Aka aja yuk, ngintilin dia aja gitu ya. Ya. Ya Allah, tolong berikanlah hamba banyak uang. Kalian jadi beli 1-2 setel mah lumayan. Paling aku mau beli baju buat bayi, karena adik aku buat ini. bakalan lahiran di bulan puasa. Ponakanmu. Jadi ponakan pertama kayaknya. Jadi dia harus dibelikan baju lebaran dong. Oke. Ya, mumpung ada waktu ya. Oke, kenapa enggak? Gitu. Seneng banget nih Barai semua ya. Kita udah ngobrolin soal apa tradisi jelang bulan puasa. Dan Betul. ternyata banyak hal-hal positif yang bisa kita terapkan ya. Betul sekali. Dan kenapa enggak gitu loh. Ini mumpung masih ada waktu ya, beberapa hari ke depan. Jadi silakan Barai semua yang mungkin belum ketemu sama apa keluarga ya, sama tetangga, mungkin nanti bisa ini ya dipersiapkan dan direncanakan. Kalau ya. yang udah nggak ada sih paling ziarah ya. Udah biasanya ada ziarah. Iya. Biasanya momen paling sedih ya, menghadapi bulan Ramadan tanpa ada orang tua. Atau juga dulu selagi masih ada orang tua, ada kebahagiaan tersendiri. Iya. Bahagia Betul. Ramadan sekarang masih ada orang tua. Mau beli apa ataupun apa selalu ya ke mama, ke bapak. Kan selagi ada bahagianya luar biasa. Tapi setelah orang tua tidak ada, itu akan terasa sekali. Ya, aku juga tahun Gitu. ini nih Kang Atan nggak Sangat ada terasa. bapak. Tahun lalu masih ada Masih bapak ada, ya. ya. Ibu udah 5 tahun yang lalu udah nggak ada. Betul, Jadi ya seperti itu, sedih ya. gitu ya, sedih banget gitu ya. Tahun ini udah nggak ada Aku orang sih tua sama sekali. Ya. nenek kakek. Jadi aku tepat sekarang ini nenek nanti haul kakek kebahas jadinya. Jadi aku nanti hari Selasa depan tuh setahun kakek meninggal. Jadi pas banget kalau kakek jadi meninggalnya tuh kakek mah 2 minggu sebelum Ramadan, nenek mah seminggu setelah Ramadan. Ya. Jadi emang patutur-tutur gitu kalau Sunda mah gitu. Jadi emang kalau sama kakek ini adalah Ramadan pertama nggak ada. Dan biasanya kan aku beliin apa buat dia gitu kan. Jadi sedih deh. Kalau sekarang ya paling ya makanya adain acara juga. Uang yang buat beli buat kakek ya kita pergunakan untuk bersedekah atas nama beliau gitu. Iya, setuju. Nah itu tuh salah satunya ya. Jadi untuk Baraya mungkin apa ya, kalau yang udah ke orang tua yang udah nggak ada ya, aku mah alhamdulillah kalau orang tua masih ada. Jadi ya dengan cara berdoa itu ya ada. Makanya sekarang tuh kayak pemakaman tuh udah penuh lagi. Apalagi aku lihat Taman Makam Pahlawan tuh udah banyak yang mengunjungi ya kalau lewat pahlawan. Nggak apa sekarang Biasanya buka? 1 minggu sebelum. 1 minggu Udah sebelum Sudah mulai rame. Karena Kalau aku kemarin 2 tahun ke belakang sih sepi ya, nggak boleh. tidak diperbolehkan. Sekarang mau dibuka ya. Sudah. Dan itu tuh emang bisa gini meningkatkan taraf ekonomi sebenarnya. Betul. Para pedagang Iya. terbantu Iya, gitu betul. kan. Yang bagian dari tukang bersih-bersih juga itu. Kasihan Tukang gitu ya kembang, kalau ini. kembang tabur ya kan, tukang air minum. Yang kayak di Sirnaraga juga yang di Pajajaran ya. Ya. Itu juga ini. Di aku pun sama. Jadi kayak kalau di aku mah ada di lembur ya, tidak ada. Jadi kayak petugas makam tuh jarang, nggak ada gitu. Jadi swadaya aja, Swadaya desa. swadaya masyarakat, Masyarakat ya. Gitu, jadi Bisa membersihkan. kalau apa di desa kan mungkin banyak tanah wakaf gitu ya. Kalau di kota mungkin lebihnya ke taman apa TPU ya, TPU tempat sih. pemakaman umum. Umum. Iya. Nah, jadi ada pengelolanya. Ada pengelolanya. Kalau di aku mah dikelolanya secara swadaya aja. Jadi pasti ada pengumuman ini seminggu sebelum Ramadan itu pasti. Iya. Aku ngalamin banget waktu kecil tuh selalu ikut, semangat, seneng banget asli. Jadi bawa apa sih, bawa kayak congkrang, tahu congkrang you know. Arit. Ente beda. Kalau Beda arit ya? mah buat yang kecil, congkrang mah yang panjang. Yang panjang ya? Aku tuh bisa loh. Serius? Asli dong. Gua bisa Pacul banget. bisa pacul. Pacul bisa. Bisa. Bisa tuh udah orang lembut, Udah masa lembut. bisa, tapi sekarang mah enggak lah. Aku pokoknya kalau belum lihat dia asik gitu aku belum percaya. Betul. Bisa yang namanya tangkal eurih ya kalau bahasa Sunda tuh. Wah, Iri. harus jago ya dirimu ya. Jago, Ya cowok Allah. banget dulu. Dulu sekarang yang cowok gue. Ya gue sekarang. Nggak, soal dia putih banget tuh kulitnya Iya. gitu. Nah itu tuh dulu tuh sampai gitu, sampai apa namanya kalau waktu kecil ya. Ambil Ya. dilarang sama orang, maksudnya dilarang orang tuh kan. Ulah ada budak mah pasti kan karena ulin leledokan gitu Ya. kan. Udah mandi aku tanya cuma mati mau rek ka mana? Rek ngiringan eta kerja bakti. Entah cenah si Bapak ngina. Henteu abi bege hoyong ngiringan gitu. Tapi balik nanti gugusuran. Kan ada tangkal jambe ya. Duh, nostalgia deui deh. Jambe. Tangkal jambe tuh you know. Jambe Jambe. itu kayak apa ya? Kelapanya.
kayak seperti tangka kelapa tapi namanya gitu. pohon jambe. Lihat aja Jambe. nanti di googlingnya tangka jambe. Apa ya bahasa Indonesianya pokoknya mah gitulah. Nah kan pohonnya tuh murah gitunya jatuh gitu. Terus si daunnya tuh dipakai gusur-gusuran. Aku ngalamin itu. Kan dari bukit kan kuburan tuh di atas, dia makam tuh di atas. Ke bawah tergusur sama teman-teman teh waktu kecil, ya ampun itu. Gusur-gusur, ya. Sekarang mah nggak mungkin karena nggak jadi di aspal teh meureun turun. Tapi Kak Akang ngalamin nggak kalau mau lebaran itu tiap rumah suka memperbersih rumahnya? Oh iya. merapikan, Itu dicat, pasti menjelang Ramadan dan menjelang Lebaran. Ya. Jadi dicat juga udah kajat Nah, gitu gitu. kan. Aduh rumpi Rapi-rapi ya. banget dicat gitu kan. Banget pengen halus. Enggak juga kayak Tapi kalau ini mah apa sih namanya, kalau yang pas apa ya? Kalau yang pas mau Ramadan tuh biasanya emang kayak ini loh, bersih-bersih rumah mah bener. Iya. Anu biasanya. lemat lancah di atas Nah. gitunya. Iya. Kacanya kaca dielapin semua. sampai ke kakak bujur-bujur katel. Gorden ganti. Bujur katel oge dibersih. Pokoknya semuanya dibersihin ya. Yes. Pokoknya semuanya. Biar apa suasana juga beda gitu Aduh. kalau kita rumahnya bersih ya Jadi kan. pas Ramadan teh memang bener-bener aduh menikmati banget gitunya. Betul ya. Pokoknya seru banget nih Baraya. Semua kita harapkan jelang bulan Ramadan ya kita semua bisa apa ya mempertingkatkan ya, meningkatkan keimanan ya, ibadah kita, silaturahmi kita. Jadi jangan sampai disia-siakan gitu aja ya enggak. Jangan lewat cuma menahan lapar dan dahaga seperti itu. Betul Kang Atan. Iya. Bersihkan dulu hatinya ya. Betul. Bersihkan hati dulu. Iya. Biasanya Bersihkan seperti hati itu. dari hal-hal Sucikan yang diri. negatif, sucikan diri ya. Attitude-nya diperhatikan, jangan sampai tingkah laku kita menyakiti orang lain. Nah, Ya gitu seperti kan membuat orang lain terluka dan sebagainya. Justru momen menjelang Ramadan itu bisa menjadi momen untuk saling memaafkan. Iya. Gitu ya. Jadi akan maafin aku ya kalau sama Aku juga minta maaf untuk Baraya dimanapun Uh-uh. berada kalau ada bercanda-bercanda selama program Coffee Break. Ya gitu ya. Suka telat nggak? Suka telat nggak? Bukan suka sering ya. Oh gitu. Udah kebiasaan. Harus buat memaafkan. Oh iya, Maaf kan udah ya. memaafkan ya. Iya, karena kan pagi-pagi banget ya Coffee Break itu 9:30 tuh udah standby gitu kan. Pasti kalau siaran tuh telat. Oke. Ya Ya senang Allah. sekali Kang Atan juga bisa mampir ke Barat. Terima Iya kasih nih, loh makasih ya. loh, Kita Kang jadi bisa Atan. ketemu langsung ya. Iya. Senang. Berarti Senang sekali. dia pemirsa yang sering nonton, sering menyimak sampai tahu aku telat. Hafal ya Kang Atan ya. Ditungguan dari jam 9:30 katanya. Dan mungkin ini ya aku secara pribadi untuk Baraya sekali lagi selamat menyongsong hari Idul Fitri, Ramadan. bulan Ramadan, Ya. hari Idul Fitri nanti. Ya pokoknya mudah-mudahan kita diberikan kelancaran umur kita nyampe bulan Ramadan Idul Fitri, pokoknya sehat selalu. Pokoknya dari saya pribadi taqabbalallahu minna minkum syiyamana wa syiyamakum. Amin. Dan mungkin Kang Marhaban Atan ya Ramadan ya. ya marhaban ya Ramadan. Mungkin dari Kang Atan gimana nih, ada kesan pesan mungkin untuk Baraya ataupun ucapan untuk siapa menjelang bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan adalah bulan untuk mensucikan diri kita. Dan sebelumnya ya saling memaafkan lah. Minta maaf, harus bisa merubah dari bulan biasa untuk ke bulan Ramadan. Dan nanti di akhir bulan Ramadan kita bisa bersih kembali, suci kembali seperti itu. Insyaallah, amin. Oke, amin. Ya. So sweet ya. Oke, ya kalau gitu masih adakah barangkali yang belum dibacakan Teh Med? Kayaknya udah semua udah terbacakan. semua, Makasih oke. yang udah bergabung di Yes. live chat kita di channel YouTube kami Barai Kita Official ya, hatur nuhun. Yang di Facebook juga di Oke. Barai Kita. Terima kasih yang udah ikut nonton bareng ya, yang sudah ngasih jempolnya ya, hatur nuhun. Terima kasih. Yang di Instagram juga terima kasih. Yang di live Aka masih ada nggak yang belum terbaca? Aku juga pokoknya menyapa untuk semua yang udah gabung di live chat aku di Instagram. Terima kasih banyak udah bergabung ya, dan pokoknya selamat menjalankan ibadah saum Ramadan untuk semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran nantinya ya. Insyaallah, Oke, kalau amin. gitu saya Aka Ahmad Saya Medi. dan juga
Kang Atan. Atan juga. Pokoknya mohon maaf bila salah-salah kata. Tetap saksikan terus program-program dari barayakita.com. Iya. Sampai ketemu dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.